Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Haleluya. Sudah duduk semua. Puji Tuhan, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan lanjutkan firman Tuhan tentang keluarga. Ada satu sesi lagi Bapak Ibu Saudara. Sekarang kita akan melanjut tentang bagaimana sikap orang tua terhadap anaknya. Dan yang terakhir nanti bagaimana sikap anak terhadap orang tua. Kita akan belajar bagaimana sikap orang tua terhadap anaknya. Apakah orang tua itu semaunya untuk mendidik anaknya atau sesukanya? Kita akan belajar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita Bapak Saudara. Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6 ayat 4. Di perjanjian baru. Surat Rasul Paulus ke jemaat di Efesus. Ya. Efesus pasal 6 ayat 4. Sudah dapat Bapak Saudara? Kita baca secara bersama ya. Efesus pasal 6 ayat 4. Ada di sini. Ya, ini ada juga ya. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hitungan ketiga kita sama-sama membacakannya. 1, 2, 3. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kita lompat juga Efesus 3 mundur Efesus 3. Efesus 3. Kita mundur Bapak Ibu Saudara. Bukan Efesus, Kolose. Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga ayat yang 21. Kolose, maju sebentar ke depan. Kita baca bersama-sama. Kolose pasal yang ketiga ayat 21. Ya, ini ada juga nampak juga ya. 1, 2, 3. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hati. Saya ulangi sekali lagi. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Haleluya. Firman Tuhan ini mengingatkan kita sebagai orang tua, jangan sampai kita dalam mendidik anak-anak kita membangkitkan amarah dan membuat hatinya sakit hati, tersinggung, dan mendarah daging di hatinya. Kita sebagai orang tua yang mempunyai anak, jangan sampai kalau kita mendidik anak kita, jangan sampai tergores di hatinya. Didikan yang keras, didikan yang membuat hatinya tawar hati, yang membuat hatinya itu ingin balas dendam karena didikan yang begitu kejam. Orang tua tidak boleh melakukan didikan. Zaman sekarang anak-anak makin kejam, makin keras dibuat, dia makin memberontak. Anak itu makin dihajar, makin dibuat hajaran yang keras, dia makin memberontak. Ternyata sekarang tidak boleh seperti dulu lagi, dipukul, ditendang, dicubit, ditarik pinggulnya, dipasta, apalagi dilicing di son, Pak Non. Tidak. Tuhan tidak inginkan seperti itu. Mendidik anak itu memang salah dia, tapi nggak seperti itu. Itu namanya kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam mendidik anak. Makanya dikatakan tadi dalam firman Tuhan di sini, jangan sampai menyakiti hatinya. Dikatakan, hai bapak-bapak, jangan sampai bangkitkan amarah dalam hati anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran
dan nasihat firman Tuhan. Jangan sampai kita mendidik anak kita itu sampai tergores di hatinya, diingat sampai mati. Jangan sembarangan. Sehingga ada seorang anak tidak membunuh bapaknya, tidak membunuh orang tuanya. Karena apa? Hati bapak sudah tidak ada lagi dalam orang tuanya. Dia tidak membunuh orang tuanya karena kasih bapak tidak ada dalam diri bapaknya. Apalagi seorang tentara itu kalau mendidik di tentara kan keras, dibuat di rumah tangga salah besar, tidak boleh. Tentara itu iya dan tidak di situ, keras dan tegas. Itu tentara. Tentara itu tidak boleh di situ main-main. Jika iya dia tidak. Jika mati hidup. Itu mereka, moto mereka begitu. Kalau juga komandan, tembak-tembak, sikat-sikat. Kalau tidak jenderalnya, tembak sikat, habisi dia, langsung habisi, tidak boleh macam-macam. Kalau dia tidak habisi, dia yang dihabisi. Keras memang didikan tentara dan polisi. Lebih keras tentara, polisi tidak terlalu. Jangan sampai begitu. Kita dalam mendidik anak kita, Tuhan bilang apa? Jangan sampai ada amarah di hatinya. Jangan sampai tergores di hatinya. Sehingga dia sakit hati, tawar hati. Dan dia menjadi balas dendam. Dia ingin membunuh orang tuanya. Gara-gara didikan yang salah. Jangan sembarangan. Kita sebagai orang tua yang mempunyai anak, tidak boleh Bapak Ibu. Pak King, gembala yang di Samarinda, anaknya Nathan salah. Tidak pernah dia kesaksiannya, nggak pernah ini papu, nggak pernah itu. Apalagi tujuh, nggak ada itu. Dia dipas kau jadi opak ada kiai. Tidak pernah. Dia kesaksian apa dia bilang? Dia panggil anaknya, anakku, kamu salah. Kenapa saya panggil kamu ke sini? Kesalahanmu ini. Tahu nggak kesalahanmu? Tahu. Sekarang kamu berdoa minta ampun kepada Tuhan. Disuruh berdoa anaknya itu. Berdoa. Minta ampun sekarang kepada Tuhan. Setelah itu kepada saya minta maaf. Berdoa anaknya. Nathan. Sekarang Nathan sudah pendeta, gantikan bapaknya di sana. Ketika anak salah, bukan langsung dipukul, disuruh berdoa minta ampun kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Memang Tuhan bilang apa? Didiklah anakmu dengan rotan. Memang harus ada didikan. Diambil apa? Bukan rotan yang diambil. Apa yang diambil? Kan ada koran. Koran ini di apa? Dilipat-lipat koran. Coba yang korannya dilipat-lipat. Dilipat-lipat digulung. Akhirnya apa? Sini anakku. Dipukul pantatnya dan kakinya, tidak ada sakitnya itu. Koran kok, buku kok nggak sakit itu. Dan disuruh berdoa. Dan apa yang terjadi ketika dia dilakukan seperti itu? Tahu nggak anakku? Kenapa engkau lakukan seperti itu? Karena saya sayang sama kamu. Supaya kamu jangan melakukan kesalahan yang salah. Karena saya salah. Karena saya sayang, bukan saya benci. Dia peluk anaknya. Dia peluk. Begitu memang dalam mendidik anak kita. Haleluya. Jangan sampai ada bekasnya di sini, bekas pukulan, bekas cubitan. Itu bahaya. Tidak boleh Bapak Ibu. Sekarang mendidik anak bukan seperti itu. Ada bekas pukulan, ada bekas di pantatnya, di kakinya, di tangannya. Oh itu yang membuat amarah di hati anak-anak kita. Tidak boleh. Sikap kita sebagai orang tua tidak boleh seperti itu dalam mendidik anak kita. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang otoriter, yang diktator semau buah. Orang tua yang otoriter, diktator, apa yang diperintahkan harus dilakukan. Sekalipun orang tua itu salah, apakah kita harus lakukan? Orang tua itu salah, apakah anak melakukan? Tidak. Tetapi ajaran yang benar yang dilakukan. Bukan ajaran yang salah.
Kalau ada orang tua mengajar yang salah, seorang anak nggak boleh melakukan. Contoh ya, hai anakku, kamu harus rajin sekolah minggu ya, rajin gereja. Ternyata anaknya lihat pulang sekolah minggu jam 10 ya, bapaknya tidak gereja. Anaknya bilang, Bapak bilang gereja, Bapak aja nggak gereja ini, suruh saya sekolah minggu. Itu ajaran yang salah. Ajarannya benar tapi tidak dilakukan. Datang lagi seorang bapak kepada anaknya, anakku, kamu nggak boleh merokok ya. Merokok itu adalah merusak tubuh. Bahkan nikotinnya masuk, membuat sesak napas dan paru-paru, dan membuat impoten. Itu kata dokter. Tapi kata Tuhan, kita baik Allah, baik kudus. Ternyata orang tuanya itu ketika menasihati anaknya dia merokok. Jadi nasihati anaknya tapi dia merokok sendiri kan. Rokok dia. Anakku nggak boleh merokok tapi ini. Ya anakku ya, kata anaknya. Nggak salah kan ini. Dia bilang nggak boleh merokok, dia sendiri merokok. Diajarkan kepada saya jangan merokok, tapi ayah saya, bapak saya juga merokok. Maka seorang anak nggak benar, nggak jadi contoh ini. Ternyata kalau kita sebagai orang tua, kita harus menjadi contoh bagi anak kita. Karena apa? Karena anak kita melihat kita di rumah. Anak kita itu melihat kelakuan kita, sifat kita, karakter kita di rumah. Seperti tadi lah, dia nasihati jangan ya berbadai ya kepada teman-teman di sekolah ya. Ternyata suami istri berbadai di rumah, lihat anaknya sendiri. Maka anaknya bilang apa? Bapak hanya berbadai di sini, bapak oma pun berbadai, tapi lagi di sekolah, tudung aku. Karena dia lihat orang tuanya, dia lihat ayah dan ibunya di rumah. Itu dia. Ternyata orang tua itu harus jadi contoh. Jangan bersikap semau kita, bersikap otoriter. Jangan saudara. Bagaimana sikap orang tua terhadap anaknya? Yang pertama, jangan bersikap otoriter. Jangan bersikap dalam mendidik anak sesuka hati kita. Harus dengan kasih sayang, harus dengan sabar, harus dengan penyayang, harus dengan hati yang lembut. Itu kata Tuhan. Jadi kita sebagai orang tua, kita harus menyabar, penyayang kepada anak kita, dan sikap lemah lembut. Tidak boleh kasar. Dan bilang tadi jangan kasar, jangan sampai sakiti hati anak-anakmu. Artinya jangan sampai berbekas ketika mendidik anak kita. Amin. Haleluya. Tidak boleh Bapak Ibu. Tuhan bilang seperti itu. Tidak boleh. Jangan sampai kita sebagai orang tua tidak penuh kasih, tidak panjang sabar. Orang sabar itu sabar dia mendidik anaknya. Contoh anaknya ini melakukan yang dinasihati, melakukan yang tidak benar, manako, marjuji, marbadai. Dia sabar menasihatinya. Dia sabar mengingatkannya, nggak langsung pak, nggak langsung itu. Sabar. Anaknya ini tidak mau gereja, dia sabar menunggu anaknya ini supaya gereja. Orang tua sabar, penyayang kepada anaknya. Gitu. Jangan sampai ketika kita didik dia tidak didengarkan anak kita, langsung kita terlantarkan dia. Lantarkan. Salah, orang tua tidak boleh. Anak itu titipan Tuhan, anugerah Tuhan bagi kita sebagai orang tua. Banyak sekarang orang yang menikah tidak dikarunia Tuhan anak. Sudah 30, nggak usah 30 tahun ya. Sudah 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, 20 tahun tidak dikasih anak. Makanya kita sebagai orang tua bersyukur Tuhan karuniakan anak buat kita, anak laki-laki dan perempuan.
Kita syukuri berkat Tuhan itu. Sekarang banyak orang untuk mencari anak, minta anak sama Tuhan, nggak dikasih-kasih, dia adopsi anak, adopsi kan? Dia adopsi anak dari rumah sakit. Begitu. Makanya kita harus sayang kepada anak kita. Jangan semau kita mendidik dia sesuka hati kita. Banyak sekarang orang tua tidak punya anak sampai dia adopsi. Bahkan ada juga di teman saya pendeta di Malaysia hampir 20 tahun. Akhirnya apa? Dia suntik, mohon maaf ya, segi dokteran disuntik, diambil spermanya dimasukkan ke sel telurnya. Sampai segitu. Dan puji Tuhan sudah punya anak sekarang. Dan itu harganya mahal, mahal sekali itu Bapak Ibu, mahal. Ada yang di Samarinda waktu itu seorang guru teman istri saya di CK, mereka lama punya anak dan mereka disuntik lupa saya namanya. Mahal dibahas, mahal sampai 80 juta, mahal kan? Ternyata anak itu anugerah Tuhan diberi bagi kita. Bersyukurlah ketika anak diberikan kepada kita. Jangan sesuka hati kita. Haleluya, amin. Kalau mendidik anak itu kita jangan semau kita sampai hatinya sakit di sini. Tidak boleh. Saya mendidik anak saya tidak dengan kekerasan. Hagai yang dipanggil Tuhan. Makanya ketika dia dipanggil Tuhan, dia bilang apa? Dia ngomong sama teman-temannya malaikat Tuhan yang datang dengan dia. Bapakku itu baik, mamaku itu baik. Dia ngomong gitu. Disaksikannya kepada malaikat yang menjemput dia dan Tuhan Yesus. Itu terakhir. Saya dengar jelas. Dan terakhirnya dia panggil adiknya. Hanesa. Orang jam 12 malam. Mana dengar lagi ya. Udah tidur ngorok Hanesa. Karena dia nggak bisa tidur lagi pada waktu itu. Saya bilang, anakku tidur matanya. Tutup matanya. Tidak bisa. Dia bilang, dia tutup buka lagi. Karena dia sudah 2 benua. Ada malaikat Tuhan bersama dengan dia. Dan Tuhan Yesus bersamanya. Jangan sampai anak kita bilang apa? Anak, bapakku itu jahat. Bapak, mamaku itu jahat. Jangan sekarang. Amin. Jangan sampai anak kita ngomong sama orang lain, bapakku itu jahat, mamaku itu jahat. Keterlaluan. Jangan saudara. Anak kita harus memuji kita. Bapakku itu baik sekali, mamaku itu baik sekali. Harus itu. Amin. Haleluya. Jangan sampai kita melantarkan anak kita. Jangan saudara. Anak itu titipan Tuhan. Tugas orang tua ketika dikasih anak dari kecil sampai menikah itu tanggung jawab orang tua. Menyekolahkan sampai kuliah persarjana sampai dia menikah. Tapi kalau dia lewat menikah, lepas tanggung jawab orang tua. Dan kita sebagai orang tua yang nggak boleh menuntut kepada anak kita. Aku sudah sekolahkan kamu. Aku sudah merawat kamu. Itu tugas kita. Itu Tuhan kasih, harus itu. Nggak boleh kita menuntut. Ketika anak kita sakit, kita rawat dia, kita obati dia. Itu tugas orang tua kepada anak. Nggak boleh menuntut. Aku sudah sekolahkan kamu sampai sarjana, sampai sini, ini dan itu. Nggak boleh. Nggak boleh. Itu tanggung jawab orang tua sampai dia menikah. Lewat menikah, lepas tanggung jawab. Karena dia sudah berkeluarga. Jadi nggak boleh kita sebagai orang tua balas ya, balas. Mau sekolah kok, dari SD, SMP, SMA, kuliah. Oh nggak boleh, nggak boleh itu. Memang itu tanggung jawabnya. Dan kalau anak kita membantu kita ketika dia kerja, puji Tuhan, haleluya. Tapi kita nggak boleh harus kau balas ya, nggak boleh. Kita harus berkata kalau Tuhan, kalau ada berkatmu kasih, ya tinggal kasih, tidak masalah. Haleluya. Itu udah tanggung jawab. Karena Bapa itulah yang memberi kehidupan. Orang tua itulah yang memberi kehidupan kepada anaknya. Begitu.
Jangan sampai kita menuntut balik. Tidak boleh Bapak Ibu Saudara. Pengorbanan kita kepada anak kita. Itu aku beli sepatumu, bajumu, sekolahmu banyak mahal sekali, kuliahmu mahal sekali. Harus balas ya. Nanti ketika engkau kerja harus kirim terus tiap. Kirim sama papa mama. Sudah hidupku pas sekolahku. Itu tanggung jawab orang tua. Sekarang banyak orang tidak punya anak. Harus kita pikirkan itu. Haleluya. Amin. Nanti pasti anak itu tahu itu, dia akan berikan itu. Tanpa kita minta, dia akan berikan. Haleluya. Karena dia tahu nanti tanggung jawab untuk minggu depan bagaimana sikap anak. Salah satu itu, dia harus bisa memberi yang terbaik kepada orang tuanya. Tapi nanti minggu depan. Ini tentang orang tua dulu. Jangan saudara kita menuntut semua yang kita lakukan bagi dia, bagi anak kita. Karena itu sudah tugas kita. Amin orang tua, amin, haleluya. Sampai menikah, sampai lepas menikah. Puji Tuhan sekarang ketika menikah dibantu orang anak kita, itu puji Tuhan. Haleluya. Dan ada juga begitu kan? Bapak, orang menikah, lehu bantu mendosa tonga. Puji Tuhan. Orang berpikir dokter, sana apa sih? Anak nih. Puji Tuhan, haleluya. Karena itu sudah kewajiban seorang orang tua. Mari kita penyabar, pemurah hati sebagai orang tua. Amin, haleluya. Murah hati, panjang sabar dalam mendidik anak kita. Jangan penelantar. Masuk sekolah lebih oke. Anak sekolah Bapak, ke sekolah ya Uma. Lo Mbak ke sekolah asal ngomong. Itu orang tua yang enggak benar itu. Tuh, bisa mau rakyat utara, sekolah lebih luar, lebih luar langsung tambah istri, lo mau terak sama kita. Itu namanya bukan membuat anaknya lebih hebat dari dia. Jangan saudara, kita harus memberikan yang terbaik buat anak kita. Amin, haleluya. Apalagi anak kita sakit, dilantarkan di situ, nggak dirawat, wah bahaya. Jangan, itu orang tua yang tidak mengasihi anak. Yang kedua, bagaimana sikap kita sebagai orang tua? Kita harus mendidik anak kita sesuai dengan ajaran dan nasihat firman Tuhan. Coba baca Amsal 22 ayat 6. Salah seorang membaca Amsal 22 ayat yang ke-6. Salah seorang membaca ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Iya, ternyata kita harus mendidik dia pada waktu muda. Dari kecil, ternyata mendidik anak itu, Tuhan bilang apa? Bukan hanya sudah lahir. Dari kandungan juga kita harus didik anak kita. Gimana sih mendidik anak dari kandungan ibunya? Dari kandungan ibunya juga kita harus didik anak kita. Supaya tetap mengenal Tuhan. Supaya dia mengenal Yesus Tuhan. Supaya dia melakukan yang baik, yang benar. Contoh, gimana sih mendidik anak kita pas istri kita hamil? Contoh, gimana? Saya dulu, Hanesa dan Hagai dan Nesa itu waktu hamil istriku tercantik itu di dunia. Kami lalu buat lagu-lagu rohani. Instrumen lagu rohani di perutnya. Wow, bersorak-sorak di dalam. Lagu-lagu pujian penyembahan di dalam rahim ibunya. Itu sudah salah satu mendidik anak kita mengenal Tuhan. Haleluya, amin. Bagi yang belum menikah contohnya yaitu gimana sih mendidiknya, Allah belum lahir kok. Wah,
di kandungan, di rahim ibunya. Setel lagu-lagu rohani. Setel lagu-lagu pujian penyembahan kepada Tuhan. Itu juga mendidik dia. Haleluya. Amin. Itu kita didik anak kita supaya mengenal kebenaran, supaya mengenal firman Tuhan. Atau kalau kita di luar negeri, seorang anak itu terpengaruh dari gen ibunya. Ketika ibunya belajar, dia makin pintar dia. Belajar matematika, belajar masak, makin pintar anaknya di dalam. Ternyata terkoneksi kepada rahim ibu. Terkoneksi apa yang dilakukan mamanya, apa yang dilakukan ibunya, terkoneksi kepada bayi yang di dalam kandungan itu. Ternyata kita dari sejak bayi, sejak dari kandungan sampai bayi, sampai besar, kita sebagai orang tua harus mendidik mereka, anak-anak kita. Ternyata apalagi kita harus mendidik dia sesuai dengan nasihat firman Tuhan. Itu dia. Dikatakan dalam Ulangan pasal 6 ayat 7. Tuhan berfirman kepada Musa dan kepada bangsa Israel, ajarkanlah firman itu berulang-ulang kepada anak dan cucu-cucumu. Taruhlah itu di pintumu, di pintu rumahmu. Itu Tuhan bilang kepada Musa dan disampaikan kepada bangsa Israel. Taruh itu di pintu rumahmu, ketika engkau masuk dan keluar, terlihatlah di situ firman Tuhan, sehingga engkau hafal. Didiklah dia berulang-ulang dengan firman itu. Itu dia. Tuhan ajarkan bagi bangsa sekarang. Anak Israel itu pintar-pintar. Mereka dari kandungan sudah dididik. Bahkan ada sinagog. Mereka dibawa ke sana. Anak-anak itu dibawa di situ dididik oleh para apa? Para imam. Hukum Taurat dididik, firman Allah. Makanya anak kecil sudah tahu firman dari hukum Taurat. Seperti Yesus ketika ke Bait Allah 12 tahun. Siapa yang ngasih tahu sama kamu? Kok pintar sekali kata ahli Taurat dan Farisi. Mereka yang tidak tahu. Dia Tuhan dan Allah. Maka kita sebagai orang tua kita harus mendidik firman Tuhan berulang-ulang. Haleluya, amin. Menasihati mereka sesuai dengan firman Tuhan. Jangan sampai kita salah. Kita tidak mendidik dia dengan firman Tuhan. Contoh, anakku, kalau kita sebagai orang tua, ajarkan kebenaran firman Tuhan. Kita harus ke gereja. Kita harus beribadah kepada Tuhan. Ya didik, kita harus takut akan Tuhan. Anakku, kalau hari Minggu jangan sampai engkau tidak ke gereja. Kita harus ajarkan itu. Bahkan kita harus ngomong sama anak kita, anakku, kamu harus sekolah minggu dari kecil. Kamu harus berdoa. Ajari, kita ajari anak kita berdoa. Amin, haleluya. Contoh anak kita yang belum tahu berdoa nih, kita ajari doa makan. Ajari. Itu namanya mendidik firman Tuhan. Doa makan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau makan. Berkati makanan yang kesehatan itu bukan. Haleluya. Amin. Usah panjang-panjang. Mau tidur, doa ajari anak kita mau tidur. Tuhan Yesus, kami mau tidur. Berkati ayah dan ibuku. Saya, haleluya. Amin. Bangun tidur, ajari kita anak kita bangun tidur. Apa doa kita? Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu pertolongan sepanjang malam. Kami boleh sehat dan kuat dan hidup hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan sampai orang tua nggak mau mengajar anaknya berdoa. Boleh mak. Mau lihat lagi Tuhan. Itu kan Allah kan. Boleh. Terus masih butuh Tuhan hidup di
lakut gitu. Jangan saudara. Kita ajari anak kita berdoa. Amin. Ajari baca firman Tuhan. Kita ajari anak kita itu baca firman Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Dan tidak hanya itu. Kita sebagai orang tua ceritakan firman Tuhan itu kepada anak kita. Contoh tentang kisah Daud melawan Goliat. Itu kan bisa. Daud mengalahkan Goliat raksasa itu. Dia akan menarik raksasa. Iya, tapi intinya harus kita kasih tahu, Daud itu mengandalkan Tuhan. Raksasa sekalipun dikalahkan. Tidak hanya itu, singa dan beruang dikalahkan Daud. Ceritakan cerita firman Tuhan. Simpson, ceritakan yang gagah perkasa itu. Amin, haleluya. Simpson adalah yang gagah perkasa. Bayangkan melawan singa juga kalah. Melawan bangsa Filistin dengan satu lembing 3.000 sendiri kalah semua. Tapi semua intinya kita buat harus tetap mengandalkan Tuhan. Haleluya, amin. Kita ajarkan kepada anak kita jangan turi-turian. Si kancil doh si ada musuh. Turi-turian matong diajar ke anak-anak. Turi-turian. Turi-turian matong Allah, bukan itu. Haleluya, amin. Makanya orang tua perlu membaca firman, perlu mengetahui firman. Kalau dia nggak bisa mengajarkan, menceritakan firman itu, pasti dia tidak pernah baca firman Tuhan. Maka orang tua itu harus membaca firman, ceritakan tentang Simpson dan Delila yang telah dia jatuh karena perempuan. Ceritakan tentang apa? Tentang Daniel dibuat singa. Dia tidak dimakan singa karena pertolongan Tuhan. Mesak, Abednego dan Sadrak di mana? Di perapian 7 kali lipat dan orang yang melemparkannya mati, tapi Mesak dan Abednego diselamatkan Tuhan. Ceritakan tentang Nuh, bahtera Nuh. Ceritakan tentang Abraham. Banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab. Dan ajarkanlah kita harus takut akan Tuhan seperti mereka ini. Haleluya, amin. Maka orang tua jangan malas membaca firman, jangan malas. Gimana kalau kita malas baca firman? Apa yang kita ceritakan? Turi-turian bayi balas di cerita to. Nasonoto. Jangan saudara. Itu namanya mendidik firman Tuhan bagi anak kita. Haleluya, amin. Mendidik firman Tuhan. Jangan sampai salah mendidik kita. Itu berulang-ulang kita harus mendidik anak kita itu, mengajarkan mengenal Tuhan dengan benar, mengajarkan contoh. Kita harus ajarkan anakmu hanya Yesus adalah Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan seumur hidupmu. Haleluya, amin. Tidak ada keluar. Kalau mau bawa keluar. Ya, jadi kita harus mendidik anak kita ajarkan kebenaran, jalan kebenaran. Anakku, unang tinggal Yesus. Artinya apa? Kita harus wariskan iman, kepercayaan kepada anak kita. Amin, haleluya. Anakku, sonau mengenal Tuhan Yesus. Ikut songoni dohoda, unang tinggal Yesus seumur hidupmu. Apa yang terjadi? Ikut itu taruh Yesus. Allah Indo Tuhan Raja Juru Selamat. Amin. Jangan sampai anak kita murtad nanti. Jangan sampai salah aja dan pergi dia merantau tinggalkan Tuhan jadi mualaf. Jangan salah. Jangan. Haleluya. Amin. Artinya apa? Yang penting bagi orang tua dia harus mewariskan iman, bukan harta yang lebih utama. Iman.